Satu. Ayo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin berprestasi mengenai analisa sistem informasi akuntansi pada siklus pelayanan jasa CV Berkat Solusi Jaya yang dianggotai oleh saya sendiri sebagai ketua, Noval Akmal Mujaki, kemudian Anas Rifki, Firmansyah, dan Maulana Bisri. Lanjut, Mas. Lanjut, Mas. Ya, analisa SIA, Sistem Informasi Akuntansi di CV Berkat Solusi Jaya. Tantangan dan rekomendasi peningkatan sistem informasi akuntansi ada 3. Yang pertama, pentingnya SIA. Pentingnya SIA itu kenapa kita ataupun dalam perusahaan itu, mengapa sistem informasi penting dalam bisnis modern dan dampaknya terhadap efisiensi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tantangan yang dihadapi. Maksudnya itu adalah identifikasi tantangan utama dalam implementasi sistem informasi akuntansi di perusahaan. Dan yang ketiga yaitu rekomendasi untuk peningkatan. Maksudnya itu strategi dan rekomendasi untuk meningkatkan sistem informasi akuntansi yang ada. Nah, selanjutnya masuk ke manfaat sistem informasi akuntansi. Kunci manfaat dan fungsinya itu ada 4. Yang pertama, efisiensi, mengurangi waktu dan tenaga dalam pencatatan transaksi. Yang kedua ada akurasi, meningkatkan keakuratan data keuangan. Yang ketiga ada daya saing, membantu perusahaan tetap kompetitif dengan pelaporan cepat. Dan yang keempat ada pengambilan keputusan, memfasilitasi manajemen dalam keputusan strategis. Nah, selanjutnya yaitu dalam menulis atau membuat makalah ini, kita menggunakan metode penelitian. Metode penelitian yang kita pakai yaitu penelitian deskriptif kualitatif, yang mana dalam deskriptif kualitatif ini ada 3. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Sifatnya dalam pengumpulan data ini, wawancara, observasi, dan studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data. Yang kedua itu ada analisis data. Pendekatan deskriptif diterapkan untuk memenuhi penerapan sistem informasi akuntansi. Yang ketiga ada validasi data. Triangulasi data dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi. Selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya, Firmansyah. Selanjutnya adalah profil survei berkas solusi gaya dan juga struktur dan lainnya. Jadi, survei berkas solusi gaya sendiri didirikan pada tahun 2010 dengan fokus awalnya yaitu pada layanan pajak. Dan yang kedua, kita akan membahas proses laporan administrasi yang dimana berkas solusi gaya ini memiliki 2 divisi, yaitu divisi pajak dan juga akuntansi, yang dimana divisi itu terpisah. Yang ketiga adalah layanan utama, yaitu pembuatan laporan pajak, izin, dan laporan keuangan. Selanjutnya, proses bisnis protokol Sejaya dibagi menjadi 2, yaitu mengelola laporan pajak dan juga laporan keuangan. Yang dimana divisi pajak sendiri yaitu mengelola laporan pajak menggunakan aplikasi e-faktur dan juga e-faktur untuk kemudahan dan operasi. Adapun selain 2 aplikasi tersebut, ada juga memakai sistem DJP, yaitu Jawabora Jenderal Pajak. Dan yang terakhir yaitu divisi akuntansi atau divisi laporan keuangan, di mana bertugas mengelola data dari klien dan membuat laporan keuangan yang tepat dan akurat. Yang di mana laporan ini atau tulisan ini dibuat menggunakan Microsoft Office, terutama Microsoft Excel, dan selanjutnya akan dikelola menggunakan sistem aplikasi Accurate. Selanjutnya,
eh, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang pertama yaitu satu, pengumpulan data. Pengumpulan data tersebut kita mewawancarai kepada Pak Alex sendiri sebagai owner Berapa Persijaya, dan juga observasi dalam perusahaan dan studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya yang kedua yaitu analisis data. Menggunakan pendekatan deskriptif diterapkan untuk memahami penerapan standar informasi sistem informasi akuntansi. Dan yang ketiga yaitu validasi data. Triangulasi data dilakukan untuk memastikan akurat informasi. Selanjutnya, berikut adalah use case diagram yang dimana ini alur kerja divisi tax atau divisi pelaporan pajak. Yang pertama, ketika divisi laporan pajak itu mendapatkan data dari klien berupa invoice, maka admin tax divisi akan melakukan login e-faktur. Setelah login e-faktur, yang kedua yaitu input data invoice. Ketika selesai menginput data invoice, maka faktur pajak tersebut akan dicek oleh klien atau dicek oleh tim dari divisi tax sendiri. Yang selanjutnya ketika sudah selesai yaitu melaporkan faktur pajak tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Noval. Selanjutnya adalah activity diagram. Yang gimana di sini ada alur tax divisi dan juga akuntan divisi. Sama seperti yang tadi untuk tax divisi yaitu proses pembuatan pajak, di mana ada PPN dan juga PPh. Tadi untuk yang tax divisi sudah saya jelaskan alurnya, dan yang kedua itu akuntan divisi yang dimana sama yang pertama yaitu klien memberikan data, yang kedua yaitu entry pelaporan pajak dalam laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel. Setelah entry pelaporan pajak yang dilaporkan oleh tax divisi, selanjutnya akuntan divisi itu membuat proses data yang diberikan menggunakan Excel. Ketika Excel telah selesai, maka akan diproses menggunakan sistem aplikasi yaitu Accurate. Ketika selesai menggunakan jurnal umum dan jurnal yang diharuskan, maka laporan keuangan telah selesai. Nah, ketika laporan keuangan selesai, ini harus dicek kembali yaitu kepada manajer atau Pak Alex sebagai direktur. Karena untuk laporan keuangan ini bersifat subjektif, itu terpisah sesuai dengan klien-kliennya. Apabila kliennya itu besar atau priority, itu dicek oleh Pak Alex atau direktur. Ketika kliennya itu biasa, itu hanya dicek kepada manajer saja. Ketika laporan keuangan sudah ACC, maka selanjutnya tim akuntan divisi itu memaparkan kepada klien. Berikut adalah spesifikasi bentuk dokumen masukan. Berikut dokumen invoice adalah sebuah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli sebagai bukti transaksi penjual barang atau jasa. Yang selanjutnya ini adalah faktur pajak.
Dokumen pengeluaran berupa faktur pajak adalah bukti transaksi penjualan barang atau jasa yang dikeluarkan karena dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Berbeda dengan impos biasa, faktur pajak memiliki beberapa unsur tambahan yang berkaitan dengan perpajakan. Ini Tas. Sistem spesifikasi sistem detail spesifikasi perangkat lunak, keras, dan internet. Yang pertama, perangkat lunak berupa aplikasi e-faktur dan website DJP. Kemudian perangkat keras berupa Windows 10, Intel Core i5, RAM 4 GB. Kemudian koneksi internet minimal 50 Mbps untuk validasi dan pelaporan. Permasalahan bisnis tantangan dalam proses bisnis modern. Yang pertama, integrasi data yang kurang optimal. Proses manual dalam reputasi jurnal menyebabkan inefisiensi. Yang kedua, keamanan dan validasi informasi. Resiko kesalahan data tinggi tanpa validasi otomatis. Efisiensi yang terbatas. Langkah-langkah manual dalam pelaporan pajak dan data menurunkan produktivitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maulana. Solusi untuk permasalahan pendekatan efektif untuk mengatasi tantangan. Yang pertama adalah integrasi sistem, yaitu mengembangkan sistem yang terintegrasi antar divisi. Yang kedua adalah otomasi proses, yaitu menerapkan teknologi ERP untuk mempercepat proses. Yang ketiga, peningkatan infrastruktur yang dalam artian memperbarui perangkat keras dan koneksi internet. Yang terakhir adalah latihan staff, memberikan pelatihan untuk meningkatkan penggunaan sistem yang baru. Kesimpulan penerapan SIA, manfaat dan tantangan SIA di perusahaan. Yang pertama adalah manfaat signifikan. Penerapan SIA memberikan manfaat besar dalam pengelolaan akuntansi di CV Berkat Solusi Jaya. Yang kedua, tantangan integrasi dan efisiensi, yaitu integrasi sistem menghadapi tantangan dalam mencapai efisiensi yang optimal. Yang ketiga, keamanan data perlu perhatian. Keamanan data penting untuk mengurangi resiko pelanggaran dan kesalahan. Yang terakhir adalah validasi informasi untuk mengurangi resiko, yaitu proses validasi harus ditingkatkan untuk mengurangi resiko kesalahan informasi. Pengembangan sistem terpadu. Rekomendasi utama untuk sistem. Yang pertama, pengembangan sistem terintegrasi, yaitu buat sistem untuk pertukaran data otomatis. Yang kedua, investasi teknologi, yaitu gunakan perangkat keras dan lunak yang lebih baik. Yang ketiga, keamanan data, yaitu perkuat dengan ekspresi dan autentikasi. Yang terakhir, evaluasi berkala, yaitu meninjau sistem dengan rutin untuk adaptasi perubahan. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.